Dahulu kala, di sebuah peternakan keluarga petani, seekor serigala lapar mencoba untuk menangkap seekor domba. Sini. Kembalilah domba kecil. Kesini domba-domba kecil. Tapi ketika ia mendekat, gembala memperhatikan gerak-geriknya lalu memberitahu anjingnya, Sultan. Sultan, apa yang kau tunggu? Kejar dan selamatkan dombanya. Tapi Sultan adalah seekor anjing yang sudah tua. Si gembala bergerak lebih cepat darinya. Hingga gembala berhasil menyelamatkan domba dari serigala sebelum Sultan sampai ke sana. Keesokan paginya, ketika pasangan petani sedang membicarakan betapa tua usia Sultan, serigala dengan mata yang masih tertuju pada domba mendengarkan percakapan mereka. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bagaimana anjing kita bisa melindungi rumah kita? Dia bahkan tidak bisa melindungi domba di siang hari. Ya, kau betul, tapi... Sultan harus pergi dari rumah ini. Jika kita kehilangan domba karena dia, kita juga akan kehilangan mata pencaharian. Si tua Sultan sangat kecewa mendengar itu. Melihat itu, serigala memperoleh ide licik. Hei kau, anjing tua. Wuf, wuf. Tenang. Aku datang bukan untuk mencuri domba, tapi aku datang untukmu. Wuf, apa? Kau ingin menyantapku? Hariku semakin buruk saja. Tidak. Pemilikmu akan mengusirmu dari rumah. Tapi aku punya ide yang bagus agar kau terlihat seperti pahlawan di mata mereka. Sultan yang tak berdaya menjadi penasaran dengan tawaran itu. Besok, ketika kau membawa domba keluar untuk merumput, tinggalkan mereka dan pergilah. Aku akan menculik. Aku akan menculik salah satu domba. Lalu... Apa? Jangan harap. Tidak. Dengarkan dulu. Jadi aku akan pura-pura menculik domba dan lalu diam-diam aku bawa domba itu kembali padamu. Dengan begitu, kau bisa membawanya kembali ke pemilikmu dan menjadi pahlawan. Bagaimana menurutmu? Kau? Bagaimana bisa aku mempercayaimu? Sebagai balasannya, kau berikan aku beberapa ayam untuk mengisi perutku dan itu baru adil. Sultan menerima tawaran itu. Pagi harinya, keluarga petani seperti biasa mengeluarkan domba-domba untuk merumput. Dan setelah beberapa saat, Sultan pergi keluar. Apa kau lihat Sultan? Tidak, tapi dia pasti ada di sekitar sini. Aku muak dengan anjing tua yang lemah itu. Tak jauh dari sana, Sultan membawa seekor domba menjauh dari kawanannya. Karena sendirian, si domba ketakutan dan melihat sekelilingnya dengan rasa cemas. Saat itu, serigala licik tiba-tiba muncul dari balik semak tempat ia bersembunyi. Kesinilah domba kecil, kau milikku sekarang. Aku akan memakanmu. Serigala menghampiri domba, tapi ada sesuatu yang tak dilihatnya. Saat ia berjalan, tanahnya longsor dan ia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Apa yang terjadi? Apa ini? Keluarkan aku! Tolong! Si tua Sultan melongok dari atas lubang dan menatap pada serigala yang ketakutan. Apa kabar, anjing tua? Tidak dapat mempelajari tipuan baru menurutmu? Kau pikir aku akan mempercayai kata-kata dari serigala? Aku akan selalu setia dengan pemilikku. Aku tidak akan mengorbankan domba ataupun ayam buatmu. Sultan menggonggong keras memanggil pemiliknya. Oh, Sultan, kau hebat. Dengan menangkap serigala, kau telah menyelamatkan domba-domba kami, Sultan. Anjing pintar. Sultan, bagaimana bisa kau melakukannya? Anjing tua yang pintar. Ya, Sultan memang anjing yang sudah tua, namun ia lebih cerdik daripada serigala. Malam sebelumnya, ia menggali lubang besar lalu menutupinya dengan dedaunan sebagai perangkap bagi serigala. Sejak saat itu, pemilik Sultan sangat menghargainya.
bahkan kemudian mengadopsi anak anjing bernama Heng untuk membantu mengurus domba. Sultan melatih Heng dengan baik dan bijak, serta mengajarinya menjadi anjing pelindung yang setia kepada keluarganya, seperti halnya Sultan. Apapun yang terjadi, tetaplah menjadi anjing yang setia. Gopi sang petani pergi ke ladangnya hari itu dengan muram. Karena meski musim panas, ladangnya belum menghasilkan apapun. Ladangku tidak menghasilkan panen apapun juga hari ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika aku tidak bisa mengirimkan hasil panen ke kerajaan, aku bisa dapat masalah. Satu hari, ketika Gopi menggali ladangnya yang tandus dengan lesu, sekopnya mengenai benda yang keras. Hah? Apa itu? Saat ia terus menggali, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah periuk. Kenapa ada pot di ladangku? Dan di dalamnya juga kosong. Hati Gopi gundah karena telah berusaha keras namun tiada hasil. Ia menjatuhkan cangkulnya ke dalam periuk dan berbaring di bawah pohon untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, ketika berniat mengambil cangkulnya dan pulang, ia melihat ada lebih dari 100 buah cangkul di dalam periuk. Apa? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya punya satu cangkul. Gopi mengosongkan periuk yang penuh dengan cangkul. Kali ini, ia memasukkan sekopnya ke dalam periuk. Dan lihat itu, 100 sekop lain serta-merta muncul di dalam periuk. Apakah pot ini pot ajaib? Sungguh ajaib. Gopi merasa takjub dan senang. Ia membawa periuk itu pulang ke rumahnya. Dengan antusias dimasukkannya telur ayam dalam periuk dan meninggalkannya di sana. Ajaib, periuk itu seketika dipenuhi telur. Hahaha, aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Lalu ia memasukkan apel dan roti ke dalam periuk. Periuk ajaib itu memberi Gopi ratusan apel dan roti. Sekarang aku tidak perlu bingung lagi dengan ladang yang tandus. Aku dapat menjual semua ini dengan harga yang mahal di pasar kerajaan. Tiap hari Gopi membawa bermacam produk hasil periuk ajaib ke pasar kerajaan dan mencoba menghasilkan barang baru setiap hari. Hari ini pakaian, keesokan harinya sayuran, dan kacang di hari lainnya. Apapun yang dimasukkannya dalam periuk ajaib jadi berlipat ganda. Pedagang lain iri dengan kesuksesannya dan mengadukannya kepada seorang prajurit kerajaan. Keesokan harinya, prajurit itu diam-diam membuntuti Gopi. Pagi itu Gopi mengambil periuk ajaib dan memasukkan anak ayam ke periuk untuk dijual di pasar kerajaan. Beberapa saat kemudian, ratusan anak ayam keluar dari periuk. Si prajurit terkesima dengan apa yang disaksikannya. Ratusan anak ayam berlarian di sekitar rumah Gopi. Satu ekor tak sengaja jatuh ke dalam periuk, hingga menghasilkan 100 anak ayam lagi. Anak-anak ayam itu bertengger di kepalanya, di bawah kursinya, bahkan di mangkuk makannya. Prajurit itu segera memberitahu raja apa yang telah dilihatnya. Raja memerintahkan agar Gopi dan periuknya segera dihantarkan ke hadapannya. Gopi pun menghadap raja. Lalu raja menyita periuk itu dan menjadikannya sebagai harta kekayaan kerajaan. Gopi merasa sangat gundah. Biarkan aku melihat lebih dekat pot ajaib ini yang akan memperbanyak kekayaanku. Raja mendekati periuk ajaib dan membungkuk ke dalamnya. Rajaku, tolong hati-hati. Tiba-tiba sang raja tergelincir. Ia tak mampu menjaga keseimbangannya dan jatuh ke dalam periuk. Tidak, raja telah jatuh ke dalam pot.
Dalam beberapa menit, lebih dari 100 raja berdiri di balairung istana. Para prajurit bingung siapa yang harus dipatuhi. Para raja saling bertarung memperebutkan tahta. Masing-masing mengaku sebagai raja yang sesungguhnya. Aku adalah raja yang sebenarnya. Tidak, ini aku, raja yang sebenarnya. Aku adalah raja yang sebenarnya. Diam, aku raja. Begitu Gopi menyadari betapa berbahayanya periuk ajaib itu, ia menyelinap keluar dari istana dengan bimbang. Dengan membawa periuknya, ia pergi ke arah tebing, lalu menjatuhkan periuk ajaib itu ke bawah. Periuk itu hancur berkeping-keping, lalu lenyap. Sejak hari itu, Gopi si petani kembali mencoba bercocok tanam. Gopi menyadari tanahnya menjadi subur bukan karena sihir, tapi hasil kerja keras. Ia pun hidup berkecukupan selamanya. Злой волк и огромный поросенок. Далеко-далеко в дремучем лесу, рядом с прекрасным озером, жил-был волк, голодный и злой. Он положил глаз на 3 поросят и выжидал, когда будет возможность поймать их и приготовить себе на ужин. Это мое яблоко. Я его съем потом. Дай сюда. Какая жадная, прожорливая свинья. Пожалуй, я знаю, как тебя поймать. Волк разложил на лесной тропинке яблоки, а в конце дороги он устроил ловушку. Кушай, кушай, Хрюша, угощайся. А у меня на ужин будет свинья с яблоками. Когда по дороге домой прожорливый поросенок заметил, что на земле разбросано много яблок, он был вне себя от радости. Ого, мои любимые яблочки. Ням-ням-ням. А вот и еще одно. Ням-ням-ням-ням. Ого, да тут полно яблок. Надо бы забрать их все, пока мои братья не увидели. И все они будут мои. Когда большой поросенок попытался добраться до последнего яблока, волк дернул за веревку селка, и огромная тяжелая сеть накрыла его. Несмотря на то, что поросенок изо всех сил пытался вырваться, он так и не смог порвать сеть. Помогите! Что происходит? Выпустите! Выпустите! Ты попал в мою ловушку, толстый жадный свин. А в это время голодные братья-поросята, которые бродили в поисках еды, услышали Что крики. происходит? Выпустите! Они Выпустите! стремглав бросились к лесной дороге и увидели, что злой волк поймал их большого жадного брата. Выпустите меня! Помогите! Мы должны спасти его. Но у меня не хватит сил. Я слишком голодный и тоже боюсь волка. Поросята решили действовать с умом и выследить, куда злой волк потащит их брата. А волк, устав нести огромного поросенка, лег отдохнуть. Пс, эй! Пс, эй! А? Что? Там кто-нибудь есть? Тише, тише, мы пришли спасти тебя, не бойся. Отважные поросята попытались подтолкнуть волка, чтобы вызволить своего брата, но не смогли, потому что он был слишком тяжел. Может, если ты отдашь нам яблоки, которые ты спрятал в своей сумке, у нас получится вытащить тебя? Нет, они мои. Если я выберусь отсюда, я съем их. Виск этих свиней преследует меня даже во сне. Я съем их по одному. Вкуснятина. Тогда нам придется оставить тебя здесь с волком. Огромный поросенок наконец согласился.
Подожди. Хорошо. Возьмите по одному. Эй! Ну ладно. Братья съели яблоки и, наконец, смогли отодвинуть волка в сторону. А потом им с трудом удалось вытащить их толстого старшего брата из сети. Когда волк проснулся и увидел, что его добыча сбежала, он очень разозлился. Кто посмел украсть у меня еду? Прожорливый поросенок понял, что жадничать и гнаться за чужой едой нехорошо. И с того самого дня он с удовольствием делился всеми своими любимыми угощениями с младшими братьями, особенно красивыми спелыми яблоками.